Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Vera Segidifat, tempat tanggal lahir Klamono 24 September 1984. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dengan NIM 52010611361. Saya saat ini berada di SD YPK Maranatha Clarion, Distrik Beraur, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saya adalah mahasiswi PPG IAKN Manado. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan materi ajar adalah Yesus sahabat dan penolong, guna untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk kembali. Siapa yang dari rumah dia sudah makan dan dia sudah mandi? Siapa? Hah? Semua? Jujur saja. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai dengan proses belajar mengajar kita di saat pagi hari ini, sebelumnya kita harus apa dulu? Berdoa. Oke. Pagi ini Ibu suruh salah satu teman untuk maju pimpin kita dalam lagu dulu, baru kita berdoa. Ayo. Maju. Ayo. Teman-teman, harus apa? Berdiri. Ayo berdiri semua. Ya, menyanyi lagu apa? Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan yang berikut. Teman kita yang tadi sudah siap diri untuk maju untuk pimpin doa. Terima kasih. Ayo anak-anak dipersilakan duduk kembali. Oke. Pagi ini pelajaran kita di saat hari ini yaitu pelajaran agama. Semua keluarkan buku, taruh di atas meja, alat tulis. Ayo semua kasih keluar. Taruh di atas meja. Sudah? Semua sudah kasih keluar? Oke. Anak-anak siap untuk belajar? Siap. Baik anak-anak,
Yang bawa Alkitab, kita buka di dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes. Ya, sebelum kita masuk dalam materi, Ibu mau cek siapa yang tidak masuk hari ini. Semua masuk? Oke, kita mulai. Ya, baik anak-anak. Yang bawa Alkitab, kita buka dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes, pasal 15, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Anak-anak, dengar Ibu membacakan ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Di sini dengan perikop pembacaan perintah supaya saling mengasihi. Ayo, dengar ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayatnya yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yang berikut, ayatnya yang ke-14, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Dan ayatnya yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sampailah di sini pembacaan kita di materi kita saat pagi hari ini, berbicara tentang Yesus sahabat dan penolong. Iya toh anak-anak toh? Ya. Kah tidak? Yesus ada sahabat kah tidak? Ada. Sahabat. Iya, baik anak-anak. Kita lihat di dalam pembacaan atau materi kita di saat pagi ini yang bertema Yesus sahabat dan penolong. Tadi pembacaan kita terdapat dalam kitab apa? Siapa? Yohanes pasal berapa? 15 ayat berapa? 12 sampai 15. Pintar. Tepuk tangan dulu. Semangat. Oke. Tujuan pembelajaran kita di saat pagi hari ini ada 3 bagian. Yang pertama, kita harus memahami makna firman Tuhan yang tadi Ibu sudah baca itu. Tadi semua dengar kah tidak? Ya. Dengar, iya. Makna firman Tuhan itu terbagi dalam berapa bagian? Yang terbagi dalam 4 bagian. Yaitu Tuhan minta supaya kita harus apa? Satu tuh, kasih sebagai dasar hukum antara manusia dengan Tuhan. Itu yang pertama, ingat. Yang kedua, kasih yang sejati ditunjukkan melalui pengorbanan. Dan yang ketiga, Yesus menjadikan kita sahabat, bukan hamba. Dan yang keempat, ketaatan dan kasih bukan dipaksa. Contohnya seperti begini, anak-anak. Kasih siapa yang bisa berikan contoh? Contoh di dalam kelas. Ayo. Kasih seperti apa? Kita saling apa? Jawab. Membantu. Membantu seperti apa? Ayo, contohnya seperti apa?
Iya, kasih pinjam teman pena. Terus apa lagi? Ayo, jawab saja. Meminjam buku. Terus apa lagi? Tipex. Apa lagi? Membantu orang tua di mana? Di rumah. Siapa di sini yang tidak bantu orang tua di rumah? Oh, ini ketahuan. Ini biasa laki-laki atau perempuan, cewek-cewek. Biasa kalau di rumah, mama suruh cuci piring, siapa yang rajin cuci piring? Ada yang bilang, mama mau panggil cuci piring. Mama cuci sudah, saya jalan dulu. Iya toh? Laki-laki juga, mama suruh angkat air, angkat ke tidak? Ada yang tidak angkat. Jujur saja. Iya toh? Oke, jadi anak-anak, kasih sebagai dasar hukum antar manusia. Jadi kita harus saling mengasihi sesama manusia, sesama teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih yang sejati ditunjukkan melalui pengorbanan. Contohnya seperti apa? Pengorbanan. Contohnya seperti apa? Ayo, kakak. Pengorbanan itu seperti apa? Siapa? Menolong teman. Iya toh? Berarti kita menolong teman. Yang ketiga yaitu Yesus menjadikan kita sahabat. Iya toh? Contohnya seperti apa? Kita harus apa? Kita berdoa, membaca Alkitab, beribadah. Siapa rajin sekolah minggu? Tadi kita menyanyi lagu apa? Anak sekolah minggu. Siapa yang rajin sekolah minggu di sini? Ibu percaya semua rajin sekolah minggu. Oke. Yang ketiga, yang keempat yaitu ketaatan kasih bukan dipaksa. Contohnya seperti apa? Kita memberikan sesuatu tuh harus dengan apa? Ikhlas. Kita menolong orang juga harus dengan penuh. Iya, jangan kita menolong orang terus ujung-ujungnya kita minta apa? Imbalan. Itu tidak boleh. Jadi Tuhan ajarkan kita untuk saling mengasihi, menolong dengan hati. Jadi anak-anak, kita diminta mungkin kita pulang sekolah dari sini jalan sampai di depan situ ada anak yang jatuh kah atau orang tua jatuh, kita harus apa? Bantu, kita menolong. Jangan kita menolong selesai langsung kita bilang, mama, saya tadi tolongku jadi ku kasih sawan kah? Tidak boleh? Tidak. Iya, harus kita menolong dengan baik, dengan ikhlas. Oke. Yang kedua, yaitu membuat contoh. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, kita membantu. Contoh-contohnya seperti apa? Yang ketiga, yaitu menunjukkan sikap nilai Kristen yang dipelajari. Oke, kita nilai-nilai yang ditanam, yang diberikan oleh kita baca dalam firman Tuhan tadi, yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 15. Iya, di situ berbicara mengenai kasih. Kasih itu tanpa balasan seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Tidak boleh apa? Menolong tidak boleh minta imbalan. Yang kedua yaitu rela berkorban, kita membantu sesama, kita membantu teman. Contoh kalau di sekolah sini membantu dalam hal baik seperti apa? Kasih pinjam pena. Terus apa lagi? Terus apa? Tipex. Apa lagi? Pensil, buku, penghapus. Apa? Runcing. Apa lagi? Pensil warna. Masih banyak. Iya. Yang berikut yaitu persahabatan yang sejati, yaitu
Seperti Tuhan Yesus, dia mengasihi dia punya murid-murid. Tuhan Yesus punya murid-murid ada berapa? 12. Iya. Yang berikut, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus bersyukur. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut lagi, Ibu ajak kita semua berdiri. Kita menyanyi dulu. Ayo, menyanyi dulu. Menyanyi lagu apa? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Tuhan Terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. terima mahkota. Emas, ayo tepuk tangan. Sekali lagi. Oke, anak-anak dipersilakan duduk kembali lagi. Kita lanjut lagi dengan materi kita tadi. Oke, anak-anak masih semangat? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Setelah itu, Ibu kasih tugas kelompok. Tugas kelompok 1, 2, 3 kelompok. Oke, masih ingat tadi? Masih. Ibu ulangi lagi. Pembacaan kita tadi terdapat dalam kitab apa? Yohanes pasal berapa? 15. Ayat 12. sampai 13. Oke. Tema kita? Tema kita tadi yang Ibu jelaskan. Yesus Penyelamatan sahabat. Yesus sahabat penolong. Iya. Oke, sekarang Ibu bagikan tugas kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya, ini tadi yang kalau dengar Ibu punya penjelasan pasti dia bisa menjawab. Ini satu kelompok ya, Ibu taruh di tengah sini. Ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Nanti satu kelompok, Ibu suruh maju ke depan, baca jawaban yang tadi, soal dan jawaban bacanya di depan. Jadi kita anak-anak kerja bersama, Ibu kasih waktu, langsung anak-anak satu kelompok maju ke depan, atau satu orang mewakili dari kelompok 1, yang kedua dari kelompok 2, yang ketiga dari kelompok ketiga. Bisa? Oke, Ibu kasih waktu berapa menit tinggal dijawab saja. Kalau siapa yang tadi sudah dengar Ibu penjelasan berarti dia sudah bisa jawab. Bisa? Bisa. Oke, mulai kerja. Oke. Mulai. Dari jawaban boleh coba lagi. Jawab. Oke, sudah. Ayo sama-sama diskusi kelompok, sama-sama kerja bersama. Tinggal dibaca. Oke, sudah.
Oke. Sudah kah belum? Oke. Siap, Ibu kalau panggil yang sudah langsung maju. Kelompok berapa yang duluan? Berarti dia duluan baca. Oke, yang sudah siap, dia punya tugas sudah selesai. Oke, sudah. Kelompok 1 sudah kah belum? Duduk dulu. Kalau Ibu suruh ini, oke, sudah. Oke, sudah. Kelompok 2 kayaknya sudah. Kelompok 3? Oke. Oke. Ini kan, tinggal ini saja dibaca saja. Oke, sudah. Oke, nomor kelompok 2 kayaknya sudah itu. Ayo kelompok 2 duluan. Oke, teman-teman duduk kembali. Ayo anak-anak duduk kembali. Oke, sudah toh? Ayo sudah. Oke. Kelompok 2 duluan. Oke, kelompok 3. Iya. Iya, benar. Oke, sudah siap. Oke. Oke, kelompok 2 yang duluan. Kelompok 3 sudah. Oke. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, semua anak-anak kembali duduk ke tempat, baru dengar. Kita punya teman-teman dari kelompok 2 baca dong punya jawaban. Oke. Ayo duduk. Oke. Ayo, kelompok 2 berdiri semua ke depan dengan teman. Ayo berdiri. Semua kelompok 2. Semua diam. Kita dengar soal dan jawaban dari teman-teman kita di kelompok 2. Oke. Diam. Oke, mulai. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, menyanyi salah satu lagu dulu, Kak. Oke, lagu apa? Oke. Kamu satu kelompok menyanyi. Diam. Terima kasih kelompok 2, taruh di meja. Mari, Ibu. Oke, kelompok 1, maju semua. Ayo kelompok 1, kelompok 3, tenang. Ini sudah kelompok 2, ayo. Ayo berdiri semua. Seperti tadi kelompok 2. Ayo semangat. Ayo baca. Maju, tidak boleh sandar. Ayo, kayak tadi teman-teman di kelompok 2. Ayo satu orang baca. Ayo, satu orang baca.
Ayo diam. Dengar teman, baca dong punya hasil kerja. Ayo, baca. Nona. Oh yang banyak sudah. Menjadikan kita sahabat Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. 1. Oke, sekarang menyanyi lagu apa? Maju. Oke, teman-teman yang lain diam. Oke, nyanyi 1, 2, 3. walaupun kecil besar orang otak pinara orang yang percaya Tuhan dekat. Ayo tepuk tangan semua untuk teman-teman. Terima kasih kelompok 1. Oke, kelompok 3 maju. Ayo maju. Ayo. Ayo. Iya. Ayo berdiri. Ayo maju. Sini depan. Jangan ke belakang. Ayo. Dulu baca sudah. Ayo. Oke. Ayo maju. Ayo baca. Tugas. Iya. Kesimpulan dari kitab yang Yohanes ayat 12 Iya. Jawaban saling menolong menghasili Oke, sudah. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, menyanyi salah satu lagu. Ayo, lagu apa? Maju semua ke depan baru menyanyi. Ayo. Lagu apa? Kayu Salib. Oke, 1, 2, 3. Jadi anak Tuhan sekarang Maha Jaya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. siapa namanya? Oke, terima kasih karena anak-anak sudah buat tugas kelompok dan kerja bersama, berarti namanya kita bekerja sama, berarti gotong? Iya, dalam menjawab, menyelesaikan soal dengan baik. Iya, baik anak-anak. Tadi kita awali dengan doa, berarti kita akhiri juga dengan
kita berdoa. Oke. Nanti kita lanjut di minggu depan. Ibu akhiri pelajaran kita di saat pagi hari ini dan kita lanjut pada pertemuan berikut. Tadi kita awal dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Ibu minta salah satu teman anak untuk maju pimpin kita dalam lagu dan salah satu anak juga untuk berdoa. Ayo. Ayo. Ayo maju pimpin lagu. Ayo. Berdiri semua. Kita manjat semanis, Yesus dipaku di bukit Golgota, karena dosamu dan dosa saya, Bapa di surga rela anak tunggalnya. Terus datang dua kali seperti pencuri pada malam. Langit dan bumi pasti lalulah seluruh dunia. Sebab itu hendaklah engkau bersedia pada setiap masa, agar supaya jangan binasa nanti waktu kedatangannya. Yang berikut satu. Teman serta ibu guru sebelum kita. Mari kita berdoa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam. 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 Beri salam kepada ibu guru. Selamat siang, ibu guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ayo. Makasih anak-anak. Makasih anak-anak. Makasih anak-anak. Makasih. Nah, makasih. Kasih. Oke.